Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa syu'uban wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fidin wala faqhun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in iman wa imadu hadzadin al-fiqhu. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar segala-galanya. Dan marilah kita membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada penghulu umat, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir jamaah ribat manbol hikmah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, memaafkan kesalahan, dan menghasilkan semua hajat tujuan, dan memberi kesehatan, keafiahan zahir dan batin. Dan kita semua diberi keturunan generasi yang solih-solihah, bermanfaat bagi bangsa nusa, negara dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir tadi ditamid, kalau tidak salah ya, membacakan satu hadis yang berbunyi ma'ubidallahu bisyai'in afdal. Jadi pengabdian kita kepada Allah yang sangat utama, tiada lain tiada bukan, adalah kita karena paham kita terhadap ilmu fikih, ilmu tentang cara ibadah, ilmu ubudiyah kepada Allah. Ya, karena kita wudu nggak bakal bisa kalau kita tidak paham fikih. Sholat tidak akan bisa kalau kita tidak mengerti fikih. Haji pun tidak akan bisa kalau kita tidak mengerti ilmu fikih. Apapun itu, pernak-pernik peribadahan kita adalah diatur oleh fikih. Oleh karena itu, penghambaan kita kepada Allah yang paling utama adalah karena kita mengerti ilmu fikih. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Oleh karena itu, bagi setan orang yang alim mengerti tentang ilmu keagamaan satu orang itu lebih berat bagi iblis, bagi setan, daripada 1000 manusia yang tidak mengerti ilmu. Seperti itu. Artinya apa? Ya artinya ayo kita belajar ilmu. Karena kalau kita berilmu seorang diri saja, setan iblis ketakutan, berat menghadapi kita. Tapi kalau kita tanpa ilmu, tidak mengerti ilmu agama, ilmu syar'i, ya kita 1000 orang bersama badan kita, setan ya nyantai aja. Kenapa nyantai? Ya walaupun kita 1000 pasti kita mengikut dia, karena kita tidak punya
ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, likulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqhu. Jadi setiap bangunan, setiap apapun itu punya dasar, punya tiang. Tiang agama kita adalah ilmu fikih. Tanpa ilmu fikih, ya mau bagaimana terwujud agama Islam? Karena Islam didirikan, ya bunya Islam ala khamsin, atas 5 perkara fikih yang mengaturnya. Terus apa punyanya tauhid? Ya kalau tauhid itu pendasi. Walaupun kita pikirnya hebat, tapi tanpa tauhid ya semewah apapun rumah kita, tanpa pendasi ya runtuh, gugur, roboh. Terus bagaimana kalau sudah ada tauhid, sudah ada fikih, enggak ada tasawuf? Ya sama juga. Apa? Enggak indah. Karena tasawuf itu mengatur akhlak kita. Kalau kita mengerti tentang tauhid, kalau kita mengerti tentang ilmu fikih, tapi kita tidak mengerti tentang ilmu tasawuf, tidak mengerti tentang ilmu sufi, isinya apa? Ya isinya kita bertengkar. Karena di dalam ilmu fikih tidak diterangkan tentang hal yang berkaitan dengan akhlak secara vertikal. Apa yang namanya seperti hasud, riya, takabur, ujub, sum'ah, di fikih enggak dibahas. Itu dibahasnya di ilmu tauhid. Kalau fikih membahasnya tentang perkara zatiah ibadah. Sholat seperti apa, wudu seperti apa, haji seperti apa. Jadi fikih membahas wujud, membahas wujudiyah, membahas badan. Tasawuf membahas batin. Makanya walaupun kita sholatnya bagus menurut fikih, hajinya bagus menurut fikih, tapi kalau kita tidak memegang ilmu tasawuf, tidak mempelajari ilmu tasawuf, ya pahalanya nggak ada. Jadi bagus rupa, tapi dalamnya kosong. Kalau istilah mobil itu, mobilnya mewah, wah mengkilap, gagah, tapi nggak ada mesin. Berguna nggak? Ya berguna sih berguna ya, tapi nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Ya nggak bisa jalan lah. Paling kita dipakai untuk ngadem-ngadem aja, yang mau ngademnya ke mobil, tapi nggak bisa maju. Begitu juga ibadah, kita mengerti tentang fikih, tapi kita sholat bagus menurut fikih, tapi sholatnya ingin dipuji, kita sholatnya ingin terlihat orang, terus kita hobinya mendebat orang, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, ya bagaimana? Pahala kita mau ada, hancur pahala kita oleh perbuatan kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak paham ilmu tasawuf. Tuh, jadi seperti itulah. Jadi makanya Al-Fakir sering bilang, ayo kita belajar dan belajar. Jangan merasa lebih, jangan merasa pintar dengan ilmu yang telah kita miliki. Al-Fakir orang bodoh, Al-Fakir orang hina. Kenapa Al-Fakir bicara? Hanyalah berbagi saja. Hanyalah berbagi saja. Karena kalau Al-Fakir tidak bicara, Al-Fakir tidak berbagi, ya Al-Fakir berdosa. Berdosa tentang ilmu yang tidak dikembangkan, ilmu yang tidak disebarkan. Ancaman Allah sangat banyak tertera dalam Al-Hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, balighu anni walau ayah. Kita punya ilmu, punya wawasan, punya pengalaman, sekecil apapun kita, ayo kita bagikan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Al-Fakir bicara bukan pintar. Al-Fakir bicara bukan banyak wawasan. Bukan.
Al-Fakir hanyalah ingin berbagi saja. Karena Al-Fakir ingin mendapat rahmat Allah. Semoga Allah dengan wasilah ini bisa merahmati kita semua. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi oleh karena itu, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu. Jangan ada gontok-gontokan, jangan ada saling menjelekkan, jangan ada saling menghina, jangan ada saling mencerca. Kita sama di hadapan Allah. Entoh kita, ormas apapun kita, firqah apapun kita, belum ada jaminan mutlak untuk kita masuk surga, belum ada. Kita semua hanya usaha. Yang kita lakukan, kita amalkan ini, kita hanyalah melaksanakan perintah Allah. Yang menilai baik, salah, benar tidaknya nanti Allah. Kita nanti akan disidang di hadapan Allah, di mahkamah Allah, di Rabbul Jalil. Oleh karena itu, ayo bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling memuliakan di antara kita. Pikirkan oleh kita, selamatkah kita nanti di persidangan di hadapan Allah? Selamatkah kita nanti waktu ditanya oleh dua malaikat? Malaikat ini di dalam kubur. Selamatkah kita nanti di mahsyar? Selamatkah kita nanti di sirat? Selamatkah kita nanti di mizan? Itu yang kita harus pikirkan. Jangan kita sibuk memikirkan orang lain. Orang salah sedikit, serang. Orang berbicara sedikit, serang. Itu sesat, itu salah, itu tolol. Kenapa kita bisa terjebak ke situ? Kenapa? Udah, kita saling menghargai. Seandainya kita mau menasehati itu, bagus. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Silakan. Kalau kita mau menasehati, kita telepon atau kita datangi secara baik-baik. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wajadilhum billati hiya hasan. Ya, kasihlah nasihat dengan cara yang hasan, cara yang baik. Dalam arti baik itu yang menerimanya senang, yang menerimanya nyaman. Apa? Seperti apa? Cara itu kita sampaikan supaya yang diberi nasihat itu merasa senang. Makanya Al-Fakir Bata di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau tidak salah itu yang berkata itu Syekh Ibnu Iyad. Jadi ada nasihat, ada padihat. Jadi kalau nasihat itu adalah dengan kata-kata baik yang disebut wajadil bilati aksan itu, yang tidak menyinggung perasaan orang yang kita nasihati, itu pahala, itu dianjurkan oleh Allah. Ada padihat, kalau padihat itu menasihati orang tapi menyinggung perasaan. Ya misalkan begini, ada orang misalkan buka aurat seperti itu. Kan buka aurat itu haram hukumnya gitu kan. Atau kita mendelik kepada perempuan yang bukan mahram, itu kan haram. Terus kita beri nasihat. Bagaimana caranya nasihat kita yang diterimanya oleh dia itu enak gitu. Tidak sakit hati, tidak merasa malu, tidak merasa sakit, tidak merasa tersinggung. Itu namanya nasihat. Tapi kalau kita dengan cara begini, itu mata jaga tuh, mata tuh, lihat orang bukan haram tuh, itu namanya padihat. Itu nasihat. Maksudnya memberi pengertian baik, cuman diterimanya nggak enak yang menerima. Apalagi kalau di muka umum, itu termasuknya bukan nasihat, itu termasuknya adalah padihat, itu adalah haram hukumnya. Jadi walaupun kita memberi pengertian baik, tapi kalau yang menerima, yang diberi nasihat, yang diberi penjelasan oleh kita itu merasa tersinggung, merasa sakit, itu padihat, itu kita berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, Al-Fakir gimana ya? Jadi memang sebenarnya
Apapun itu ada cara lah seperti itu. Apalagi kita misalkan di dalam media sosial menyerang orang, menjelek-jelekan orang diserang, ya dibilang tolol, dibilang sesat, dibilang naudzubillahi min dzalik. Subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, udah kita hentikan. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah lagi berjuang untuk mencari ridha Allah. Kita semua lagi benar-benar memperebutkan atau sekuat tenaga kita untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ayo, mencari rahmat Allah untuk menggapai keriduan Allah tidak mungkin didapat dengan perkelahian, dengan saling menyesatkan, saling serang menyerang. Tidak mungkin lah. Ya, sangat mungkin dengan kita beramah tamah, dengan kita saling akur, saling menyatu, saling bersatu, ya mungkin turunlah rahmat Allah. Bukankah Al-Quran dan hadis memerintahkan kita harus seperti itu? Ya, Al-Fakir mohon maaf. Mohon maaf sekali. Al-Fakir bicara bukan Al-Fakir tahu. Al-Fakir bicara bukan Al-Fakir pintar. Bukan. Cuma Al-Fakir menginginkan, Al-Fakir mendambakan kita itu, ya, yang dibicarakan kita Al-Quran dan hadis, ayo kita amalkan perintahan Allah, arahan Rasulullah yang sebenarnya. Apa? Ya kita akur lah. Akur, saling menjaga kita di antara sesama kita. Ento kita semua berpegang kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua referensinya sama, Al-Quran dan hadis, khobar, athar dan as-sunnah. Semuanya memerintahkan kita untuk bersatu, untuk menyatu, untuk saling menghormati, untuk saling memuliakan di antara kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang kalimah, ya, kalimah zikrullah sebenarnya, ya. Zikrullah karena memang area al-hikmah, jadi tentang zikir dikaitkan, diterangkan, dijelaskan dengan kegunaannya, faedahnya, khasiatnya seperti itu. Tapi ya mau syariat, mau thariqat, mau al-hikmah sama saja sebenarnya, cuma beda cara saja. Jadi kalau di area fikih, ya, area fikih diterangkan itu pahala, untuk beramal pahalanya ini, pahalanya ini. Tapi kalau di area hikmah menerangkan itu khasiat, faedah, khasiat ini, faedahnya ini. Tujuannya sama, tujuannya supaya orang mau berzikir, itu sebenarnya sama tujuannya. Walaupun kita lewat Sukabumi, walaupun kita lewat Tangerang, walaupun kita lewat manapun, Cipularang apa ya, kalau dari arah sana tujuan kita Jakarta sama, tapi kita ya tidak boleh kita saling menyalahkan seperti itu. Ayo kita bersatu menyatu. Jadi makanya seperti ahli fikih menerangkan tentang keagamaan, pahala yang dibahas, ya silahkan, memang itu areanya. Al-hikmah menerangkan tentang hal zikrullah, itu adalah dibahas tentang wasiat faidah, silakan. Itu hanyalah cara saja. Intinya semua adalah bagaimana untuk bisa ibadah, berzikir kepada Allah. Sama saja. Oh, jadi ini aurad zikrullah, kalimah berkegunaan kalau kita ingin memanggil para leluhur. Ini sebenarnya rawan ini. Orang yang tidak mengenal, atau orang yang belum paham, atau orang yang memang belum mengerti tentang hal di area zikrullah, ya salah sedikit dukun, salah sedikit khurafat, salah sedikit tahayul, naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu. Kenapa? Seperti apa ini? Seperti gini ya. Ini kan banyak nih. Kalau misalkan kita
Ya di YouTube banyak, di YouTube banyak. Orang istilah apa? Memanggil jin anu, atau memanggil arwah anu, memanggil macam-macam lah. Banyak di YouTube ya, kalau kita suka lihat-lihat YouTube. Misal memanggil Bismillah, gerbang kemasukan gitu kan. Itu namanya memanggil para leluhur. Jadi siapapun yang mau kita datangkan, yang mau kita panggil, bisa. Nah ini Al-Fakir dijajahkan nih. Al-Fakir sebenarnya sih gimana ya. Jadi cuman ini sebenarnya harus kita ada pagar. Jadi ada pagar. Ya pagarnya ilmu syariat lah. Jadi kita harus mengetahui karakter iblis, karakter malaikat, karakter jin, ya harus kita mengetahui. Terutama ada kalimah untuk menjaga diri kita daripada kemasukan iblis ya. Ada kalimahnya, doanya maksudnya. Doa dari Rasulullah, doanya. Itu dari yang berbunyi Bismillah amsayna Bismillah asbahna Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Itu kalau kita itu amalkan, kita bacakan, kita enggak bakal yang namanya kerasukan, enggak bakal yang namanya apa diganggu jin setan, enggak bakal itu. Itu amalan, bukan amalan ya sama amalan. Atau doa, itu doa memang diajarkan oleh Rasulullah. Tuh ini kalau kita mau memanggil para leluhur pun, memanggil para leluhur sebenarnya harus bisa doa itu. Karena kalau kita tidak bisa doa itu, kita belum mengenal sifat iblis, sifat setan, sifat jin seperti apa, kita takut tertipu ya. Ngaku wali yang datang padahal iblis, ngaku Syekh Anu yang datang padahal iblis, ngaku ya berbagai ngaku padahal setan seperti itu. Jadi kita harus di dalam hal ini Al-Fakir tidak menyarankan ya, walaupun memang berkeinginan ya harus benar-benar satu kita paham ilmu syariat, dan kedua kita harus punya doa dari Rasulullah untuk perlindungan diri kita daripada kedekatan atau kemasukan iblis, setan dan sebangsanya seperti itu. Ini Al-Fakir ijazahkan ya bagi orang yang berkehendak, yang memang sudah siap. Yang Al-Fakir bicarakan itu ya untuk memanggil para leluhur, mau memanggil jinkah kita, jin anu, mau memanggil arwah lah, siapa silahkan. Ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina syafina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufriyah wa khususan al-hadrati malaktibir wa makir wa israfil wa ajr wa munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i anbiya'i wal mursalin khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Abu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Musa wa Nabi Isa wa Nabi Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafair rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatil mubasyarati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Asrami Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza. Ini kelewat ya para aulia. Khususan ila hadrati jami' auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gausi wa Muhyi Sunnati Wadin Imamina wa Qurbatina wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Nah ini setiap kita Al-Fatihah jangan lupa ya, itu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Gunanya apa? Gunanya ini adalah kita menghadiahkan Fatihah kepada semuanya. Ini namanya tawasul ini. Tawasul ini dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabat, dikerjakan oleh tabi'in, dikerjakan oleh semua para salafus sholihin ya. Jadi maksudnya
Tidak bidah dolalah lah maksudnya. Seperti itu. Makanya Al-Fakir bilang kalau ingin bicara panjang lebar tentang hal ini, silakanlah datang ke tempat Al-Fakir. Jadi ada kitabnya, kita bisa ngobrol musyawarah sambil ngopi lah, seperti itu. Ya intinya kita apa? Intinya kita bersaudara seperti itu. Jadi di antara kita yang memegang, yang beritikad la ilaha illallah, kita semua adalah saudara seperti itu. Kita tidak ada perpecahan, cuma perbedaan pandangan saja, perbedaan persepsi saja. Tapi kalau kita ngobrol musyawarah bisa clear sebenarnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, jadi setelah kita membaca hadarat ini, kita baca bismillah berapa kali? Bismillah 11 kali tanpa napas, tahan napas maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Terus sholawat 11 tanpa napas, maksudnya tahan napas. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Langsung kita hati kita pusatkan kepada Allah, kosongkan hati dari selain Allah, ingat kita kepada Allah. Langsung kita panggil para leluhur yang kita maksud, atau jin atau apapun lah yang kita mau panggil. Langsung panggil, sebut aja. Misalkan seperti gini ya, misalkan bismillahirrahmanirrahim, udah ya. Pokoknya masalah itu langsung setelah itu semua tahan nafas, langsung kita ini pusatkan hati kepada Allah, kosongkan hati kepada Allah ya, kosongkan selain Allah maksudnya. Langsung kita pinta, panggil saja. Misalkan jin apalah yang kita tahu, misalkan nama jin itu dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau dari mana saja, panggil nama itu. Misalkan siapa namanya, misalkan ya Sayyid Mitotoro hadir, misalkan kita hadir di dalam hati kita, hadir itu masukkan ke jiwa raga kita, nanti akan masuk, masuk seperti itu. Tuh, jadi yang begitu-begitu jangan kita hina, jangan cerca, jangan kita sesat-sesatkan, itu yang begitu itu hal biasa lah seperti itu. Jadi Al-Fakir sekali lagi, ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Di antara kita itu adalah sama, cuma ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Ya seperti kita apa namanya, main sajalah gitu kan. Ada yang sudah tahu Mekah, ada yang belum. Ada yang sudah tahu Madinah, ada yang belum. Ada yang sudah tahu Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, ada yang belum. Jadi yang belum tahu itu jangan menyalahkan yang sudah tahu. Pas orang yang sudah tahu Banten ngobrol, wah di Banten orangnya begini, masyarakatnya begini, walaupun bicaranya kasar tapi hatinya baik. Tapi walaupun dia bicaranya songong, kasar tapi hatinya baik, orangnya ramah sebenarnya. Tuh. Terus orang yang belum tahu Banten, wah masa orang yang kasar ngomongnya, masa hatinya baik? Jangan begitulah, kita kan belum tahu ke Banten. Tuh, jadi artinya apa? Ya artinya jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling menyesatkan, jangan. Kenapa? Ya lebih baik kita belajar dan belajar. Entoh kita dengan ilmu, kita akan nyaman, akan damai. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya cuma Al-Fakir sarankan di dalam hal ilmu ini ya harus belajar benar-benar mapan, belajar ilmu syariat. Harus benar-benar mapan, belajar ilmu syariat. Ilmu tauhid, jangan sampai kita terkecoh oleh iblis. Ilmu fikih untuk kita memperbaiki gerak-gerik tingkah ibadah kita. Dan ilmu tasawuf untuk mendandani hati nurani kita. Apalagi kita sampai ke thariqah, bisa ke hakikat ma'rifat al-hikmat, itu sungguh luar biasa. Ini Al-Fakir ngomong ya hanyalah apa namanya lah ngobrol saja. Al-Fakir bukan ulama,
Al-Fakir bukan buya, Al-Fakir bukan ustad, Al-Fakir bukan kiai, bukan. Al-Fakir orang biasa, Al-Fakir orang bodoh. Bicara, ya hanyalah Al-Fakir hanya ngobrol-ngobrol saja. Ngobrol-ngobrol saja. Balighu ani walau ayah. Kita punya tugas dari Allah untuk kita saling berbagi. Apapun yang kita bisa, yang kita tahu, yang kita dapat, kita saling berbagi. Entoh, inilah tugas kita dari Allah yang sangat tidak boleh kita lupakan. Sekian demikian Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-Fakir, kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, yang tidak enak didengar, itu Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah, keliru, hilaf, itulah Al-Fakir. Karena Al-Fakir orang bodoh pasti banyak salah lah, seperti itu. Dan jangankan Al-Fakir saja orang bodoh, orang yang dianggap pintar pun oleh kita tetap tidak akan lepas daripada kesalahan. Karena manusia, al-insan mahalul khoto wa nisyan, seperti itu. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf kalau ada kata-kata Al-Fakir yang tidak enak didengar, yang tidak sesuai lah, yang menyinggung, yang menyengat, yang tidak enak didengar ke kita, ke telinga kita, itulah dari kebodohan Al-Fakir. Daripada menyusun untaian kata-kata, Al-Fakir tidak sepinter ahli dakwah, tidak sepinter ahli ceramah Al-Fakir, karena hanyalah orang biasa. Al-Fakir hanyalah orang bodoh. Tapi sebodoh apapun kita punya tugas dari Allah untuk kita saling berbagi. Al-Fakir, Anda, siapapun itu, ayo kita berbagi. Apapun yang kita bisa, yang kita mengerti, yang kita tahu, yang kita temukan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Al-Fakir, ya. Ijazahkan ini amalan kepada siapapun Anda itolan, saudara, dan siapapun ya yang menemukan video Al-Fakir ini, soal Al-Fakir ini, Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Ridho. Dan Al-Fakir, kalau yang mau mengamalkan, tolong ucapkan qabilatu dan memberitahu Al-Fakir. Kenapa? Karena itulah area al-hikmat. Jadi ada sesuatu yang harus Al-Fakir bantu dari sini, seperti itu. Satu kali lagi, Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.